23. Yohanes pasal 17 ayat 20 sampai dengan 23. Saya akan membacakan untuk kita semua. Bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku melalui pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka menjadi satu dengan sempurna, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Berbahagialah setiap kita yang melihara firman Tuhan dan melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Umat yang dikasihi Tuhan, tema yang akan kita renungkan di kesempatan sore hari ini, petang hari ini adalah menjadi satu dengan sempurna. Kalau kita diminta untuk memilih untuk bekerja sama, kita akan lebih memilih bekerja sama dengan orang yang satu pikiran, satu ide, satu gagasan, satu semangat, atau mau bekerja sama dengan orang yang berbeda pikiran, berbeda semangat, berbeda minat. Kalau kita diminta memilih, kita akan lebih pilih yang mana? Lebih gampang, satu pikiran, satu minat, kalau sama, kalau bisa satu agama, kalau bisa satu suku, kalau bisa satu gereja. Gerejanya GKI pula begitu ya. Kalau bisa kita bisa bekerja sama dengan satu pikiran. Saya pernah melayani pembinaan remaja pemuda di Papua, di daerah Bintuni ya. Dan ketika saya pembinaan di sana, pemuda Bintuni tanya, "Pak Pendeta dari gereja mana?" "Oh, saya dari gereja GKI." Apa kata pemuda di sana? "Oh, Pak Pendeta sama, kita juga dari GKI." Ya, namanya sama, tapi mungkin ada sedikit perbedaan. Orang pada dasarnya senang untuk bekerja sama dengan sesuatu yang sama. Meskipun mencari sesuatu yang sama, pada dasarnya tetaplah sulit untuk bisa bekerja sama. Meski punya satu. Nama saya Pendeta Peter Abednego Wijaya. Tapi pun saya suka disapa dengan berbagai nada dengan hormat. Ada yang menyapa saya Pak Pendeta Peter. Ada juga yang menyapa Pak Pendeta Peter. Ada juga yang menyapa saya dengan Pak Pendeta Pieter. Ada juga yang menyapa saya dengan Pak Pendeta Peter. Nama saya kan satu, Peter, tapi bisa berubah-ubah. Karena sesuatu yang satu bisa dibayangkan dengan pemahaman yang berbeda. Demikian pun kalau kita dalam pelayanan, satu kerjasama di kampus atau di pekerjaan atau di dalam komisi. Satu pelayanan tapi kita bisa berbeda penghayatan. Oleh karena itu di dalam pelayanan dapat muncul istilah-istilah yang baru dalam pelayanan. Ada dalam pelayanan muncul istilah boksu. Apa itu boksu? Boksu singkatan dari ditabok langsung lesu. Artinya orang tidak tahan kritikan, sedikit dikritik langsung menjadi lemes. Itu namanya boksu.
Maunya sepaham, tapi ketika ada kritikan dari orang membuat kita lemes. Ada juga di dalam pelayanan bisa muncul istilah muntaber. Apa itu istilah muntaber? Mundur tanpa berita. Tiba-tiba hilang aja. Biasanya orang muntaber berkawan dengan boksu, jadilah BSH. Apa itu BSH? Barisan sakit hati, jadi satu itu gitu ya. Melayaninya satu, tetapi ketika orang bisa berbeda pemahaman bisa muncul boksu, muntaber, dan BSH. Nah, oleh karena itu di dalam pembacaan firman kita dengan tema menjadi satu dengan sempurna, satu apanya? Dan kemudian apa maknanya? Di dalam Yohanes pasal 17 yang kita baca, Injil Yohanes itu penuh dengan yang namanya apologet. Apa itu apologet? Apologet itu adalah pembelaan iman, menjelaskan iman dengan kemudian kita dimampukan untuk menjelaskan mengenai dasar-dasar iman. Oleh karena Injil yang pasal 17 juga kental dengan hal yang menjelaskan tentang Yesus. Nah, oleh karena itu saya mau memberikan kuis Alkitab. Pilihan ganda. Nanti Bapak Ibu pilih ya. Soalnya begini. Soalnya adalah siapakah Yesus itu? Pilihan pertama, dia manusia saja. Dia mah hanya Nabi Isa. Pilihan yang kedua, dia itu Tuhan. Tapi bukan Allah. Ada orang yang menyapa Tuhan tapi Tuhan yang bukan Allah. Ada yang mengatakan dia itu anak Allah yang diutus Allah. Karena dia anak Allah dan utusan Allah, maka dia bukan Allah. Anak Allah tapi bukan Allah. Yang keempat, dia itu Allah yang menjadi manusia. Allah yang menjadi manusia, tetapi ketika dia menjadi manusia, kealahannya hilang. Allah berubah menjadi manusia, tapi kealahannya hilang. Lalu yang kelima, dia Allah yang menjadi manusia, tetapi tetaplah dia 100% Allah dan 100% manusia. Pilih yang mana? Nomor 1, dia hanya Nabi saja. Tidak ada yang pilihan nomor 1. Pilihan nomor 2, dia itu Tuhan. Tapi bukan Allah. Nomor 2, boleh angkat tangan? Tidak ada. Nomor 3, dia itu disebut anak Allah, anak manusia yang diutus dari Allah. Oleh karena itu dia bukan Allah, tapi anak Allah. Pilih nomor 3. Tidak ada. Ini berarti katekisasinya hebat semua yang ada di sini. Pilihan nomor 4, dia itu Allah yang menjadi manusia, tetapi kealahannya hilang ketika dia menjadi manusia. Nomor 4. Wah, lulus semua ini ya. Nomor 5, dia adalah 100% Allah dan juga 100% manusia. Nomor 5. Ya, bagus. Jawabannya adalah nomor 5. Nah, kalau jawabannya nomor 5, bagaimana kemudian kita menjawab pertanyaan ini? Apakah Tuhan Yesus itu pernah tidur apa tidak? Apakah Tuhan Yesus itu pernah tidur apa tidak? Tak pernah tidur, angkat tangan. Pernah tidur, angkat tangan kiri. Kalau bingung gak perlu angkat tangan. Nah, banyak juga. Ya. Di dalam Mazmur 121 dikatakan apa? Tak pernah tertidur, tak pernah terlelap, penjaga Israel. Itu Tuhan Allah tak pernah tidur dan tak pernah terlelap. Jadi Tuhan Yesus itu pernah tidur apa tidak? Tak pernah, angkat tangan kanan. Pernah, angkat tangan kiri. Bingung, tak perlu, angkat tangan. Jawabannya adalah pernah. Di mana? Di buritan, di perahu, dan di rumahnya lah masih tidur. Tapi pertanyaannya adalah, kalau Yesus tidur berarti Allah tidur apa tidak? Kenapa tidak tidur? Karena
dia adalah 100% Allah dan 100% manusia. Dalam berbagai pertanyaan ini kemudian Yohanes ya menuliskan Injil Tuhan Yesus menurut Yohanes, kemudian ditulislah kemudian pasal 17 ini dan kemudian pasal-pasal selanjutnya. Nah, pasal 17 ini unik ya. Kenapa disebut unik, Pak Ibu? Karena di sini Tuhan Yesus banyak menyampaikan kata satu ya di dalam pasal Yohanes 17 ini ya. Di sini mulai dari ayat 21, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dalam Engkau, agar mereka di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkau yang telah mengutus aku ya, memberikan kepada mereka kemuliaan yang Kau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Nanti kita akan lihat bagaimana kemudian pemahaman dalam Injil Yohanes ini. Pertanyaannya adalah, apakah Roh Kudus itu Allah atau bukan? Ya Allah, angkat tangan kanan. Bukan Allah, angkat tangan kiri. Tidak tahu, tidak perlu, angkat tangan. Saya ulang. Roh Kudus itu Allah atau bukan? Ya adalah Allah, angkat tangan kanan. Bukan Allah, angkat tangan kiri. Kalau bingung tidak perlu. Jawabannya adalah Roh Kudus Allah atau bukan? Roh Kudus adalah Allah. Yesus Allah bukan? Bapa Allah bukan? Jadi Allahnya ada berapa? Kalau Allah yang kita katakan satu, di mana ayatnya? Nah, di dalam Yohanes pasal 10 ayat 30, ya kita lihat dulu ya. Yohanes pasal 10 ayat 30. Kita baca bersama-sama ya. Yohanes 10 ayat 30. Kita baca bersama-sama 1 2 3. Aku dan Bapa adalah satu. Sehingga ketika kita membaca di dalam pasal 17, kata satu yang berkali-kali muncul itu punya makna. Ya, jadi Yesus dengan Sang Bapa dan Roh Kudus adalah satu. Maksudnya apa? Nah, kita akan melihat dulu bagian per bagian ya. Jadi pasal 17 ini kalau dari sudut pandang cerita ini merupakan doa Tuhan Yesus, nasihat Tuhan Yesus sebelum dia disalib. Kan setelah Yesus memberikan doa dan nasihat, ini itu masa-masa menjelang Yesus akan ditangkap dan akan disalib. Sehingga pasal 17 ini doa Yesus merupakan sebuah doa penguatan. Meskipun ada begitu banyak penganiayaan akan hadir kepada para murid ketika Yesus akan ditangkap, hendaklah mereka tetap satu supaya mereka solid. Dan bukan hanya itu, memberikan kekuatan kepada para murid supaya solid. Ya, makna satu juga adalah relasi persekutuan antara Yesus, Allah Bapa dengan Roh Kudus merupakan sebuah satu kesatuan yang yang kalau dalam bahasa bahasa Indonesianya itu adalah berkelindan ya, yang saling bersatu di dalamnya. Nah, Yohanes pasal 17 selain berbicara bagaimana Yesus mau menguatkan para murid ketika sebentar lagi Yesus akan ditangkap memberikan kekuatan, Injil Yohanes ini ditulis ya, ini kuis Alkitab selanjutnya. Injil Yohanes itu ya, di antara Injil-Injil mana yang lebih duluan ditulis? Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Di antara Injil-Injil, Injil mana yang lebih duluan ditulis? Injil Matius, angkat tangan kanan. Yang kedua, Injil Markus, angkat tangan kiri. Ketiga, Injil Lukas. Keempat, Injil Yohanes yang pertama ditulis. Jawabannya adalah Injil Markus. Injil Markus adalah Injil yang pertama kali ditulis tahun 65 ya, sebelum Bait Allah dihancurkan,
dan Injil Yohanes itu ditulis sekitar tahun 90 sampai tahun 100 Masehi. Ketika Bait Allah sudah dihancurkan dan di tahun 90 sampai tahun 100 itu ada seorang kaisar bernama Kaisar Domitianus yang menganiaya banyak orang Kristen. Sehingga pesan dari Yohanes pasal 17 tidak semata memberikan penguatan kepada para murid yang akan menghadapi tantangan penderitaan. Juga Injil Yohanes ini mau berbicara untuk penguatan kepada jemaat-jemaat yang menerima Injil Yohanes di tahun 100. Ketika ada begitu banyak penindasan, penganiayaan, mereka kiranya diberikan kekuatan untuk tetap bersatu. Nah, jadi untuk tetap bersatu, selain menghadapi tantangan, mereka juga kiranya tetap dapat bersatu, imannya tetap kuat dalam percaya kepada Yesus, Sang Juru Selamat tentunya. Nah, kemudian pertanyaannya begini ya. Jadi ketika ada penganiayaan, Yesus berdoa supaya mereka tetap dapat dikuatkan, karena juga ada ancaman-ancaman kepada para murid ataupun juga kepada jemaat yang menerima Injil Yohanes ini, yang terus menggoyahkan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Oleh karena itu ini kemudian menjadi sebuah penguatan supaya mereka tetap percaya dan yakin bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi kita zaman sekarang juga dapat sering kali dibingungkan. Ada seorang tokoh yang suka juga menggoyahkan iman ya, bertanya begini ya, supaya kita dapat menghayati suasana di dalam Injil Yohanes dan jemaat penerima Injil ini. Pertanyaannya begini, di manakah Yesus berkata, "Aku adalah Allah dan sembahlah aku"? Di dalam Alkitab ini ada tidak Yesus mengatakan, "Aku adalah Allah dan sembahlah aku"? Ada apa tidak? Ada angkat tangan kanan, tidak ada angkat tangan kiri. Kalau bingung tidak perlu angkat tangan. Nah, jadi kalau misalkan ada orang nanya demikian, adakah di dalam Alkitab yang mengatakan Yesus aku adalah Allah dan sembahlah aku? Kalau tidak ada berarti Yesus bukan Allah, kira-kira begitu. Itu serangan-serangannya. Bagaimana cara kita menjawab demikian? Nah, pertama-tama kita perlu memahami dulu budaya Yahudi pada saat itu dan Alkitab bahasa Yunani yang menjadi dasar utamanya. Kalau di dalam Alkitab kita, adakah Yesus yang berkata aku adalah Allah? Atau misalkan aku adalah Elohim, aku adalah Yahweh di dalam Alkitab, ada apa tidak? Tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena dalam budaya Yahudi Allah pernah berfirman dalam 10 hukum Tuhan kepada Musa di Gunung Sinai mengatakan jangan ada padamu Allah lain. Di dalam Keluaran pasal 20 jangan ada padamu Allah lain. Apa? Nah itu kan dalam Keluaran 20 jangan ada padamu Allah lain. Kalau kalimat itu jangan ada padamu Allah lain diterjemahkan menjadi bahasa Arab, apa bahasa Arabnya? 10 hukum Tuhan jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, bahasa Arabnya apa? Ada yang tahu bahasa Arabnya? Bahasa Arabnya la ilaha illallah. Itu bahasa Arabnya. Kalau saya mengucapkan demikian, apakah saya sudah menjadi murtad begitu? Tidak. Karena saya hanya mengucapkan sepenggal itu. Jadi kalau Yesus mengatakan aku adalah Allah, apa yang bakal terjadi? Kalau Yesus berani mengatakan aku adalah Allah, Yesus bakal dirajam, dihukum, dilempari batu sampai mati. Tetapi ketiadaan bahasa itu secara langsung bukan berarti dia bukanlah Allah. Oleh karena itu ada hal yang setara dengan bahasa Allah, yaitu Tuhan. Nah, kalau kan sekarang pertanyaannya saya balik. Adakah di dalam Alkitab Yesus berkata aku adalah Tuhan? Ada apa tidak? Tidak ada. Angkat tangan kanan. Kalau ada, dan saya akan tanya di mana ayatnya. Ya,
Yesus berkata, aku adalah Tuhan. Ada apa tidak? Ada, angkat tangan kanan. Di mana ayatnya? Di dalam Alkitab ya. Ada Bapak Ibu di dalam Yohanes 13. Kita lihat sebentar ya. Yohanes 13. Nah, ya sebentar ya. Yesus membasuh kaki muridnya, ya. Nih, Yohanes 13 ayat 13. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Nah itu merupakan sebuah rangkaian nih. Pasal 17, pasal 13, pasal 10. Ini merupakan sebuah rangkaian. Dalam perlawanan terhadap orang-orang yang hendak menggoyahkan iman. Dalam penganiayaan. Oleh karena itu, apa yang menjadi kemudian dasar orang supaya semakin percaya kepada Yesus? Ya, adalah, nah, yang paling akhir adalah mengenai hal kebangkitan. Mengenai hal kebangkitan ya, satu hal yang mau kita baca ya, yaitu di dalam Yohanes pasal 11. Yohanes pasal 11 ya, ayat 25. Yohanes pasal 11 ayat 25. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jawab Yesus kepadanya, akulah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Nah, sehingga dari pasal 10, pasal 11, pasal 13, pasal 17, ini merupakan sebuah rangkaian yang utuh yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Sehingga kalau kita membaca pasal 17 ayat 21 sampai 23, kita baru ngerti. Yesus mengatakan jadilah satu, tidak asal ngomong satu. Tetapi akulah Allah itu, Allah yang satu. Akulah yang adalah Allah kebangkitan. Akulah yang adalah Allah yang sesungguhnya. Dan para murid diharapkan tetap dapat bersatu. Bersatu dalam hal apa? Kemudian dalam tahun 1940-an muncullah Dewan Gereja-Gereja Sedunia. Ya, ketika berbagai macam gereja, apakah kemudian gereja itu harus menjadi gereja yang satu, semuanya satu gereja? Kemudian juga muncul PGI ya di Indonesia. Kemudian juga itu yang kemudian menjadi latar belakang penyatuan GKI Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Apakah menjadi satu itu kemudian harus menjadi satu tata gereja? Apakah harus menjadi seragam? Lalu apanya yang menjadi satu? Menjadi satu adalah satu untuk menghadirkan kehendak Tuhan. Sedikit kita kuis lagi soal menjadi satu ya. Bapak Ibu dapat membantu saya, coba tunjukkan di mana arah utara. Arah utara 0 derajat, Bapak Ibu boleh angkat satu jari ya. Tunjukkan di mana arah utara, coba. Arah utara ada di mana? Ya, tunjuk satu jari, arah utara ada di sebelah mana? Ya, di sebelah sini, di sebelah sana. Bagaimana caranya supaya kita tahu bahwa utara itu betul di situ? Gimana caranya? Pakai apa? Pakai kompas. Bagaimana cara menentukan kompas? Di handphone ada tools. Di dalam tools ada kompas. Kita bisa tahu di mana letak utara 0 derajat. Utara 0 derajatnya ada di mana ya? Nah, disinilah arah utara 0 derajat. Artinya apa? Artinya setiap pelayanan kita bisa punya berbeda keinginan, berbeda harapan, berbeda kepentingan. Terkadang
tiap-tiap komisi di gereja, banyak gereja ya, bukan di GKI Delima baik-baik semua ya. Terkadang komisi-komisi merasa bahwa komisinya yang paling penting. Pernah ada sebuah ungkapan begini di sebuah komisi, kami ini adalah komisi anak. Komisi anak adalah komisi yang terpenting karena merupakan masa depan gereja. Betul ya? Ada ungkapan gini, tenang kok, saya juga pendamping komisi anak gitu ya. Komisi anak adalah komisi yang penting dalam masa depan gereja. Terus apa kata seorang penatua? Kalau kita adalah tubuh Kristus, anggota tubuh manakah yang paling penting? Anggota tubuh yang mana yang paling penting? Yang dalam surat Paulus kepada jemaat di Korintus, di dalam tubuh Kristus, anggota tubuh yang mana yang paling penting? Atau saya ganti, adakah yang lebih penting di antara anggota tubuh? Jawaban tidak ada. Artinya semua anggota tubuh Kristus sama penting. Komisi anak penting. Pak, itu gereja masa depan. Iya. Remaja dan pemuda penting gak? Penting, gereja masa kini. Semuanya penting. Seperti satu tubuh Kristus, semuanya penting. Setiap orang pasti ingin memberikan yang terbaik dalam pelayanan. Tapi bagaimana kita bisa semakin yakin bahwa itu yang menjadi kehendak Kristus? Ya kita mesti senantiasa menghayati apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Sebuah lagu yang menjadi sebuah tema, kiranya dapat menjadi sebuah lagu ini dapat menjadi sebuah semangat buat kita untuk tetap bersatu dalam menghadirkan kerajaan Allah, satu dalam mengokohkan penghayatan di dalam kesetiaan kepada Tuhan. Lagu ini berjudul Satukan Kami. Ya, mungkin kalau Bapak Ibu yang tahu boleh juga bernyanyi. Lagunya kira-kira begini. Satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu, dunia lihat Kau dalam kami. Jadikan kami sehati, sepikir, biar kehendak-Mu jadi, untuk nyatakan rahmat-Mu, jadikan kami satu. Setiap orang dapat punya berbagai motivasi dalam pelayanan, tapi kiranya kita menempatkan apa yang menjadi kehendak Tuhan yang utama dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan untuk menghadirkan kerajaan Allah. Kiranya iman kita boleh tetap semakin mantap, meskipun ada begitu banyak tantangan yang mencoba menggoyahkan Yesus bukan Tuhan. Tetapi di dalam pembacaan Injil Yohanes, kita boleh semakin dimantapkan yang kita percaya Yesus adalah Tuhan, Allah dan Juru Selamat dunia. Tuhan kiranya memberikan kekuatan dan semangat untuk kita semua dalam menghadirkan kerajaan Allah. Amin.